dengan diizinkan Allah kita solat di masjid seperti yang barusan kita lakukan, itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana 'alal imani wal islam, wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang mana sampai malam ini Allah masih beri kita nikmat sehat, kemudahan langkah untuk solat berjamaah di masjid yang sama-sama kita agungkan ini adalah dengan diizinkan Allah kita solat di masjid seperti yang barusan kita lakukan, itu merupakan nikmat yang luar biasa dari Allah. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Ada kisah nyata anak Kota Cani ini tatkala pergi umrah. Kebetulan hamba Allah ini dia satu laki, saudaranya 4 perempuan. Begitu orang tuanya meninggal semua, anak laki ini semuanya mengkelop harta warisan dia yang kuasa. Adik-adiknya, kakaknya enggak dikasih. Karena alasannya mereka sudah dijual sama orang lain. Pendek cerita, untuk menutupi aib dia mungkin dijuallah sebidang tanah pusaka tadi, pergi umrah. Nah, kejadian sini sampai di Mekah, dari sini sehat walafiat, makan minum lancar, sampai di hotel Mekah masih lancar. Nah, pas sampai di pagar dekat tower gadang itu, jam gadang itu, situ mulailah berat kakinya menyentuh halaman Masjidil Haram. Dengan tertatih-tatih dia paksakan juga. Selesailah tawaf sa'i dengan terpaksa. Habis itu tidak mampu dia melaksanakan tawaf sekalipun lagi. Selesai, pindah ke Madinah. Ke Madinah pun demikian. Hotel berapa meter dari halaman Masjid Nabawi. Turun hotel lancar. Pas sampai ke pagar masjid, macam 50 kilo kaki sebelah. Dah sanggup dia. Ini mungkin karena tidak Allah izinkan dia ke masjid. Karena mungkin perkara ulahnya yang mengkelop harta pusaka dia punya, akhirnya tidak Allah kasih izin dia masuk masjid. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita yang lancar-lancar masuk masjid ini alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak sakit, masuk masjid enak, kapan kita mau masjid? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum, kata Allah dalam surah Ibrahim ayat 7. Andai kalian bisa bersyukur, maka nikmat yang ada pasti ku tambah, kata Allah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa sholat di masjid, dan nanti pun kiranya kita disolatkan di masjid insyaAllah. Kemarin pas Kiai Maimun meninggal dunia di Mekah, banyak orang awam berselawar berkata, apa bedanya mati di Mekah dengan mati di Indonesia? Saya bilang bedalah, timur sama barat. Kan sama aja mati, matinya sama. Tempatnya yang buat beda, sedangnya yang buat beda. Beliau sedang haji, ini dia bedanya dia.
ibadah. Dia di tanah suci. Ini yang buat beda. Sedangnya sedang apa? Dia di mana? Ini yang buat beda mati. Nah, sedang haji ibadah. Ulama bersepakat siapa yang meninggal sedang ibadah, matinya husnul khatimah. Nah, dia di Mekah meninggalnya. Yang meninggal di Mekah disolatkan di Ka'bah, yang nyolatkan yang hafal Quran bukan 2-3 orang, tapi puluhan bahkan ratusan hafal Quran ikut nimbrung nyolatkan. Plusnya lagi orang-orang suci yang sudah bertaubat kepada Allah, semuanya sudah rata-rata taubat kudum, udah taubat murah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwan. Ini yang buat dia masuk surga insyaallah. Karena solatnya di Masjidil Haram, Rasul mengatakan solat di Masjidil Haram ini pahalanya sama dengan 100.000 kali solat dibanding Indonesia atau di luar tanah haram. Sekali kita golek di Ka'bah disolatkan, maka seolah-olah kita sudah disolat jenazahkan 100.000 kali. Firlahum 100.000 kali. Gimana enggak makbul? Gimana enggak masuk surga kita? Ini yang buat istimewa. Kalau mati di Mekah, sedang haji, tempat-tempat suci, dan disolatkan di Masjidil Haram. Maka kita yang hari ini diizinkan walaupun enggak di Masjidil Haram, di sini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua orang bisa selalu solat di masjid. Apa di rumah enggak sah Pak Ustaz? Sah. Di rumah sekali solat pahalanya 1. Di masjid solat khusyuk dan khusyuk pahalanya 27 pahalanya dibanding solat di rumah. Nah, maka kita dapat 27. Alhamdulillah. Selawat salam wajib disampaikan kehadiran Rasul, karena beliau tauladan yang telah mencontohkan ke kita bagaimana cara ibadah, bagaimana zikir kepada Allah, dan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat salam banyak-banyak kepada Rasul. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah Allah temukan kita dengannya dan mendapat syafaat darinya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah maghrib yang dirahmati Allah, hari ini bertepatan dengan 17 Agustus 2019, sudah 74 tahun kita merdeka dari 1945 dulu. 74 tahun sudah kita merdeka. Kalau kita mau telisik, apa sebabnya kita merdeka dari Belanda? Senjata? Tak. Bambu runcing? Rencong? Tak. Di alinea keempat saya silap, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 di sana disebutkan berkat rahmat Allah serta didorong dengan keinginan yang luhur. Nah, rahmat Allah ini aja kita garisin. Karena kalau perang tidak ada ahli strategi perang manapun yang berani mengklaim kita bisa menang perang dengan bambu. Tidak ada itu. Tidak ada rumus perang manapun. Intelijen manapun, ahli perang manapun, tidak ada berani mengklaim perang menang dengan rencong. Ini panjang cuma rencong. Bisa menang. Gunpei. Ada meriam, ada senjata api mereka punya, lawan rencong. Belum nyampe ada mati duluan kita. Bambu runcing. Nah, tidak mungkin. Tapi dengan rahmat Allah kita merdeka. Hari ini Allah minta kita syukur. Syukuri artinya isi kemerdekaan ini dengan memanfaatkannya, berjalan, beribadah di Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang telah bersyukur insya-Allah. Dan yang kedua, Bapak Ibu, yang kemarin hari Sabtu yang lalu, bukan kemarin, bukan hari ini, Sabtu yang lalu sudah ikut puasa Arafah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi pun demikian, ada sebagian jemaah kemarin Jumat puasa dia, Sabtu enggak. La ilaha illallah, bodohnya saya bilang. Udah jelas-jelas sampai ke sini, Jumat itu tarwiyah, Sabtunya Arafah. 2 hari puasa. Kalau mau, kalau enggak mau 1 hari aja. Hari Arafah saya bilang kemarin. Kan itu saya bilang kemarin. Bodohnya Jumat puasa, Sabtu enggak dia. Lah, lagi peka nanti. Bagus puasanya Sabtu, Jumatnya nggak usah. Kalau memang mau ambil satu hari. Kenapa? Karena hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim, saumu yaumi arafata yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Sahih hadisnya. Kalau yang tarwiyah dhaif. Kata Rasul, tarwiyah itu menghapuskan dosa setahun. Kalau Arafah 2 tahun. Kalau bisa 2 hari puasa, tarwiyah dengan Arafah. Ada jamaah kita kemarin Jumat puasa ke Sabtu kan enggak. La ilaha illallah. Mengosino. Mungkin alasannya lupa. Padahal bukan itu saya lihat. Sabtu masak lemang. Ini lah ini deh. Bodoh nah.